Perkenalkan, nama saya Rima Maulina dengan NIM C1D023061. Di sini saya akan mempraktikkan model pembelajaran dengan materi teks pidato kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kalian salah satu dari kalian mungkin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran berdoa hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu, ingin bertanya apakah hari ini masuk semua? Sebelum memasuki materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengarkan seseorang berpidato? Pernah. Siapa itu? Kepala sekolah. Mengapa kalian tertarik dengan pidato dari kepala sekolah? Karena biasanya lama, Bu. Kalau sepi gatal. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks pidato. Apa sih teks pidato itu? Teks pidato merupakan teks yang menjelaskan sebuah gagasan, pendapat, atau pikiran seseorang terhadap suatu topik untuk dituangkan dalam bentuk tulisan dan disampaikan ke masyarakat umum. Misalnya, pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, pasti Presiden Indonesia akan berpidato di depan masyarakat umum. Yang kedua, gagasan utama. Pada teks pidato pasti ada gagasan utama. Gagasan utama adalah inti dari sebuah teks pidato. Untuk menemukan gagasan utama ini, kalian dapat membaca keseluruhan teks, mengidentifikasi ide dari setiap paragraf, menentukan kalimat utama, dan menemukan gagasan pokok dari kalimat utama tersebut. Nah, untuk ciri-ciri teks pidato, yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Sebuah teks pidato pasti memiliki tujuan yang jelas, baik itu untuk mempengaruhi, mengajak, menginformasikan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Bahasa yang digunakan dalam teks pidato itu harus sesuai dengan PDB. Yang ketiga, menggunakan struktur yang jelas. Struktur teks pidato itu ada tiga. Yang pertama, pembukaan, isi, dan penutup. Itu harus ada dalam sebuah teks pidato. Yang keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Seperti ada unsur SPOK-nya. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang menarik. Gaya bahasa yang digunakan dalam teks pidato itu seperti gaya bahasa repetisi atau pengulangan untuk menekankan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat umum. Gaya bahasa persuasif untuk mempengaruhi khalayak umum atau mengubah pandangan khalayak umum yang tujuh. Nah, tadi kan ada disinggung mengenai struktur teks pidato. Di sini di bagian pembuka itu ada salam membuka, ucapan hormat, rasa syukur, dan pengantar pidato. Untuk bagian isi itu ada uraian atau gagasan yang dimaksudkan oleh pembicara pada teks tersebut. Topik pidato harus dijelaskan secara metodis, logis, dan didukung dengan informasi dan fakta yang dapat dipercaya. Jadi dalam teks pidato itu harus mengandung data atau fakta yang nyata di lingkungan sekitar kita, tidak ada unsur bohong. Yang terakhir penutup itu ada kesimpulan, ajakan bertindak, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Ini merupakan salah satu contoh teks pidato yang kalimat salam sampai masalah sampah itu merupakan bagian pembuka. Kemudian dari kalimat saat ini sampai akibatnya kesuburan tanah akan berkurang dan tumbuhan sebagai sumber oksigen tidak bisa tumbuh dengan baik, itu merupakan bagian isi. Kemudian bapak bagi
teman-teman semua sampai kalimat salam kembali itu merupakan bagian penutup. Strategi selanjutnya itu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan diberi LKPD dan 1 teks pidato. Nah, nanti kalian harus menemukan gagasan utama dari teks pidato yang diberi dan menganalisis strukturnya. Bisa dipahami? Bisa. Mengerjakan yang semua. Membagi gagasannya kepada kelompok lain. Dari kelompok 1. Perwakilan atau semuanya Ibu? Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiana Nisa dan saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pertanyaannya, apa gagasan utama dalam teks pidato yang telah dibaca? Gagasan utama yang telah ditemukan adalah kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai. Itu untuk gagasannya. Oke, selanjutnya itu tentang struktur. Yang pertama, struktur pembuka. Untuk pembukanya itu dari salam, terus sampai ke babak dan ibu tamu undangan serta para hadirin yang saya hormati, itu sampai pada itu.
Jadi sama paragraf pertama. Terus selanjutnya untuk struktur isi itu mulai dari paragraf yang kedua yang hadirin sekalian, kehidupan orang Banjar di Kalimantan Selatan lekat dengan budaya sungai sebagaimana tergambar pada permukiman tradisional Banjar yang berada di pinggiran sungai dan aktivitas pasar terapung atau keluarga warga itu sampai ke paragraf ke-7 itu sampai di Jamban Birman. Lalu untuk struktur penutupnya itu mulai dari paragraf ke-8 yang jadi mari kita jaga kebersihan sungai kita karena dengan sungai yang bersih hidup menjadi sehat, dan ditutup dengan salam. Terima kasih. Untuk kelompok kedua silakan memberikan hasil yang lain. Baik, terima kasih Bu. Saya Roman dari kelompok berisi menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, bagian pertama adalah teks pidato yang telah dibaca. Jadi kelompok kami itu bagian pertamanya adalah pemukiman tradisional orang Banjar dapat ditemui di daerah yang dilewati oleh sungai besar maupun kecil. Terus untuk pertanyaan kedua, analisa struktur teks pidato tersebut. Untuk teks dalam pidato ini itu dari menurut kami dari mulai itu dari salam sampai yang paragraf 3 yang hadirin sekalian itu masih masih lengkap. Sedangkan diisi itu di paragraf 4 sampai paragraf yang sebelum jadi itu menurut kami itu menurut strukturnya isi. Terus kalau yang menurut itu dari jadi sampai salam. Terima kasih tepuk tangan. Hasilnya sudah hampir tepat ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian pusing tidak habis membacakan? Oke, sebelumnya kita akan mencontohkan SPI terlebih dahulu. Jadi kalau misal ibu bilang pagi, kalian tepuk 1. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk 2. Kalau ibu bilang sore, kalian tepuk 3. Nah, kalau misal ibu bilang malam, kalian tidak tepuk. Bisa dipahami? Bisa. Pagi, siang, sore, malam. Ibu akan cacat urutannya ya. Siang, malam, sore, pagi. Oke. Selanjutnya setelah kita mempelajari materi pada hari ini, aku akan memberikan kalian soal untuk dikerjakan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu sudah membagikan soalnya di grup kelas ya. Silakan kerjakan. Oke, Bu. Dapat. Apa? Kamu apa? Kamu mau apa? Boleh. Ibu, aku dapat 80, dapat apa, Bu? Tidak apa-apa. Siapa yang dapat 100? Aku. Gimana hasilnya? Apakah
penguasaan